Menunggu waktu, uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh DPR akan dilakukan terhadap Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo dan akan segera digelar. Terutama ini menjadi tugas Komisi 3 DPR nanti untuk mendapatkan rekomendasi dan kemudian persetujuan dari DPR untuk menjadi Kapolri yang baru. Sekarang masih calon. Seberapa layak kemudian Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Idam Aziz? Apa saja kemudian catatan pekerjaan yang baru di tubuh Polri nanti jika Listio Sigit mengemban tugas sebagai Kapolri? Pagi ini segera kita bahas, ada sejumlah narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Mas Didi Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga ada Mbak Pungki Indarti, juru bicara Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, juga hadir. Sudah lama ini, senang sekali Pak Komjen Purnawirawan Pak Ito Sumardi bisa hadir. Pernah menjabat sebagai Kabar Reskrim juga di Mabes Polri, sekarang Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Pungki, dari beberapa nama yang sempat beredar, 5 kalau tidak salah, dan kemudian menjadi calon tunggal, Kompolnas melihat ini bukan kejutan atau justru termasuk kejutan, Mbak Pungki? Enggak, kami mengusulkan kelima-limanya itu juga sudah kami prediksikan, dan ini kan bagian dari regenerasi Polri ya, jadi diwakili oleh masing-masing angkatan, jadi sudah tepat. Oh, oke. Pak Ito, selalu ini saya sebagai orang awam gitu, ini begitu nama-nama muncul, Pak Listio juga muncul, Kabar Reskrim gitu. Dulu juga, jadi kalau jadi Kabar Reskrim tuh kayaknya memang satu langkah lagi jadi Kapolri begitu ya Pak Ito ya? Itu kenapa Pak? Karena memang gini Mas Bayu, ini kan terkait tantangan yang dihadapi oleh Polri, terutama dikaitkan dengan tugas pokoknya itu penegak hukum ya, penegakan hukum. Sehingga permasalahan ancaman dan gangguan masyarakat yang harus ditangani secara profesional melalui penegakan hukum ini mungkin lebih sesuai apabila seseorang itu mempunyai latar belakang di bidang reskrim ya. Pengalaman beliau ini tentunya akan bisa menjadi bekal pada saat menjadi pimpinan Polri yang tertinggi nanti. Itu kira-kira menurut saya alasan utamanya. Ya, saya bisa bilang begini nggak kemudian Pak Ito, bahwa sekarang sebagai Kabar Reskrim, Pak Listio kan sedang menangani kasus-kasus yang cukup besar, juga termasuk radikalisme dari kelompok agama begitu kan. Nah ini berarti ini akan diteruskan begitu. Kalau saya jadi presiden, saya akan angkat saja ini sehingga tinggal meneruskan saja begitu. Sementara mungkin kalau calon lain punya pendapat yang sedikit berbeda atau apa, Pak Ito? Itu mungkin bukan alasan utama ya Mas, karena semua pun juga setiap calon itu memang mereka sudah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sama, karena pengalaman sebelum menjadi jabatan sekarang itu tentunya dia sudah melalui juga pengalaman di fungsi reserse. Sehingga kalau untuk Pak Listio Sigit menurut saya adalah satu hal yang tepat, tapi yang paling penting di sini Bapak Presiden telah menunjukkan sikap negarawan, yaitu mengedepankan masalah kebinekaan ya, karena yang sekarang ada muncul di masyarakat adalah hal-hal yang sifatnya adalah intoleran. Sehingga Presiden menunjuk Pak Sigit ini juga tentunya ingin menunjukkan bahwa setiap anggota Polri, tidak apapun juga latar belakangnya, apakah etnis ataupun religi, agama dan lain sebagainya, itu mempunyai hak yang sama sepanjang persyaratan administrasinya memenuhi syarat dan sudah melalui penyaringan oleh Kompolnas. Nah, ini jadi pertimbangan juga sih atau tidak sih Mbak Pungki, latar belakang yang kemudian jadi perbincangan di masyarakat ini, dan apakah selama ini itu di Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah ada juga dengan latar belakang misalnya non-Muslim kemudian menjadi Kapolri, Mbak Pungki? Ya, di Kompolnas sendiri ketika membahas nama-nama calon-calon yang potensial untuk menjadi Kapolri, agama tidak menjadi pertimbangan. Jadi yang kami pertimbangkan itu justru terkait dengan prestasi, kemudian track record dan integritas, termasuk juga di dalamnya misalnya loyalitas, terus kemudian bagaimana yang bersangkutan ini memiliki sikap toleran dan mengatasi permasalahan dengan tangan dingin ya, dengan cool seperti itu yang
lebih menjadi pertimbangan kami. Karena ketika menjadi Kapolri kelak, itu yang bersangkutan akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Jika dihadapi dengan orang yang bertangan dingin, kemudian orang yang cool ya, diem. Kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan beliau ini diem tapi kerja. Nah itu yang kami utamakan. Ya. Jadi dari 5 nama sih sebetulnya siapapun yang kemudian dipilih oleh Presiden Jokowi, kita meyakini semua memang sebetulnya mumpuni, begitu ya Mbak Pungki ya? Iya, betul. Oke, kebetulan yang dipilih kemudian nama Pak Listio. Mas Didi, dalam fit and proper calon Kapolri ini kan mungkin bisa seharian, bahkan mungkin bisa 1,5 hari dengan hari besoknya. Dalam pengalaman kami mengikutinya juga di Komisi 3 DPR. Nanti apa yang akan menjadi subjek utama begitu, atau hal-hal dari sekian banyak tugas Kapolri itu, fit and proper test ini akan mengulik soal apa? Paling tidak mungkin Mas Didi sendiri akan melihat ini ke arah mana nanti fit and propernya untuk tantangan ke depan, Mas Didi. Ya, Mas Dayu. Kalau kita melihat apa yang sudah diusulkan Kapolri ini, tentu saya ingin objektif saja melihat bahwa melihat tugas dan tanggung jawab Polri ini yang sedemikian berat dan tantangannya juga cukup berat ke depan dalam menghadirkan atau menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, kemudian memberikan pengayoman dan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat dan juga melakukan penegakan hukum. Tentu saya dan kami di Komisi 3 ingin betul-betul memastikan bahwa calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden ini, pertama tentu integritas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan rekam jejaknya harus teruji. Teruji bagaimana? Tentu kami juga di DPR bukan hanya berbasis kepada apa yang kami ketahui, tapi kami menjelang fit and proper test ini juga meminta masukan masyarakat sebanyak mungkin. Apakah itu kemudian basisnya melalui RDPU, yaitu rapat dengar pendapat umum seperti yang kami lakukan kemarin dengan PPATK, dan juga kami menerima berbagai masukan baik secara verbal maupun tertulis dari berbagai kelompok masyarakat. Nah, dari berbagai masukan masyarakat ini tentu kami ingin mengkonfirmasi, kami ingin memvalidasi, dan kami ingin meminta penjelasan seterang-terangnya dari calon Kapolri ke depan sehingga apa yang dipersepsikan publik, apa yang didapatkan publik dari informasi sepihak itu, calon Kapolri ini bisa menjelaskan ke publik seterang-terangnya. Dengan demikian, kalaupun sejak awal ini misalkan diskursus publik ada yang setuju atau tidak setuju, diskursus publik punya pandangan yang berbeda dengan Presiden, dengan DPR, dengan kita semuanya, tentu disitulah ruang yang tepat untuk calon Kapolri itu memberikan secara utuh. Dengan kata lain nanti Komisi 3 mewakili juga suara-suara dari tengah masyarakat begitu? Pasti. Jadi tidak boleh sedikit pun kita mengabaikan apa yang menjadi suara masyarakat. Termasuk Kompolnas, mungkin Kebanjakti dan juga Presiden juga harus mendengarkan secara utuh apa yang disuarakan oleh masyarakat. Tanpa itu mustahil kepolisian ke depan mampu menghadirkan 3 tugas utama itu, termasuk bagaimana kemudian tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat yang sekarang ini kita juga rasakan bersama itu bisa terurai dengan baik begitu, Mas. Kemarin ketemu dengan PPATK untuk melihat langsung saya, kalau PPATK kan berarti kan rekening-rekeningnya calon Kapolri langsung terlihat, bahkan sampai keluarganya, anaknya, kira-kira kan begitu Mas Didi. Ada yang mencurigakan Mas Didi? Bocoran? Iya, sejauh ini saya melihat masih inilah ya, masih secara in generally masih wajar begitu ya. Tapi kami kemarin memang meminta bagaimana kemudian PPATK ini memberikan kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh PPATK. Kemudian PPATK meminta waktu kepada kami bahwa hari ini beliau akan menyampaikan kesimpulan tertulisnya. Nah, untuk itu kita tunggu apa yang menjadi kesimpulan PPATK, karena point of view dari apa yang dilakukan oleh PPATK itu tentu ada basis-basis substansi yang menurut PPATK layak untuk ditindaklanjuti atau tidak begitu. Itu yang dan nanti akan diperdalam oleh Komisi 3 ketika bertemu langsung dengan calon Kapolri, kan begitu kira-kira ya Mas Didi. Ya, Mas Didi sedikit dan juga mungkin nanti ke Pak Ito dan juga Mbak Pungki ya. Tadi Mas Didi mengatakan soal integritas. Ini nih
kadang-kadang saya menyebutnya apa ya, tipis sekali nih soal integritas ketika ada seorang calon Kapolri. Kan ketika nama Pak Listio Sigit muncul, langsung orang berpikir, para pengamat tuh mengatakannya, wah ini solo connection-nya Pak Presiden. Kan kira-kira begitu ya. Karena memang pernah bertugas di Surakarta ketika Pak Jokowi menjadi wali kota di sana, pernah menjadi ajudan di periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden, sehingga hampir pasti bandulnya tuh memang ke Pak Listio Sigit begitu karena kedekatannya. Tapi soal integritas kan ini bisa tipis antara kemudian benar nggak nih melakukan tugasnya sesuai SOP-nya sebagai seorang Kapolri. Kalau dekat benar kan juga agak-agak sulit nih kita kemudian apa istilahnya nanti malah bisa diatur begitu. Bahasa mudah saya lah begitu sebagai orang awam. Mas Didi, ini akan menjadi perhatian juga nggak Komisi 3 nanti kepada calon Kapolri? Begini, prinsip pertama yang harus diketahui adalah bahwa penjenjangan jabatan di Kapolri itu sangat terukur begitu. Jadi basis kawah Chandra di muka di Kapolri itu basisnya bukan suka tidak suka, dekat atau tidak dekat begitu. Yang jelas bahwa saya meyakini seluruh perwira-perwira tinggi di kepolisian ini melalui jenjang karir, jenjang jabatan yang cukup dalam gitu, yang cukup berat gitu. Belum tentu semua orang yang diberikan kesempatan mampu. Tapi saya meyakini bahwa para pati yang sekarang ini ada di kepolisian ini punya kapasitas yang memang mumpuni untuk dicalonkan menjadi Kapolri gitu. Karena saya meyakini mereka punya keilmuan, punya keahlian yang sama. Namun tentu kembali kepada pilihan Kapolri ini, kembali selain kemudian kapasitas dan kompetensi ini tentu juga sangat tergantung kepada tanda kutip desain dari Presiden ini bagaimana memanage Polri ke depan ini dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada di sekarang ini. Okay. Nah, apalagi di dalam Undang-Undang 2 nomor 2002, di situ disampaikan bahwa pengusulan Presiden kepada DPR RI harus disertai alasannya. Nah, kami sendiri di Komisi 3 ingin mendengar apa alasan Presiden dalam perspektif grand design manajerial Polri dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat ke depan, tantangan ke depan dengan hadirnya calon Kapolri ini penting. Sehingga dengan demikian apabila kami bisa memotret dari apa yang diharapkan Presiden dari alasan beliau mencalonkan Pak Sigit Listio ini tentu akan utuh kami melihat gambaran kira-kira keterpilihan Kapolri ke depan, usulan Pak Listio ini senafas atau inline dengan desain Pak Jokowi ke depan. Karena tantangan ke depan kepolisian ini juga reformasi kepolisian ini juga harus terus dijalankan. Betul. Jadi reformasi kelembagaan, kemudian reformasi SDM-nya, kemudian termasuk bagaimana penataan jenjang jabatan di depan di kepolisian ini juga menjadi sesuatu hal yang tidak boleh diabaikan karena dengan insya Allah kalau nanti misalkan Pak Sigit Listio ini juga terpilih, maka penataan SDM di Polri termasuk pati-pati yang senior ini juga menjadi tugas ke depan yang harus tantangan yang juga bukan mudah begitu di internal ya. Baik, baik Mas Didi, kita dapat poinnya. Mas Didi, Mbak Pungki dan juga Pak Ito, setelah ini saya juga ingin melihat bagaimana kemudian secara ke dalam dan juga mungkin tugas-tugas kepolisian apa yang kemudian menjadi penting untuk langsung dilihat oleh publik kalau Pak Listio Sigit ini menjadi Kapolri yang langsung bisa harus ditangani dan menjadi beberan pertama begitu dari seorang Kapolri. Usai jeda kita akan membahas tugas-tugas ke depan dari